Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu saham yang sudah di-request teman-teman untuk periode tanggal 17 Desember sampai 23 Desember ya. Ini sudah lumayan banyak yang request, jadi saya akan mulai pilih mana yang jumlahnya paling banyak di-request ya. Untuk periode 17 sampai 23 ini yang paling banyak adalah di-request MIDI. Jadi ini pada video kali ini saya akan membahas saham MIDI ya teman-teman ya. Ini juga pernah saya bahas, namun karena di request jadi saya akan bahas ulang. Sekaligus akan mereview nanti analisa saham sebelumnya. Oke, ini MIDI ya atau PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Ini hari tanggal 27 Desember 2023. Terakhir saya membahas MIDI ini tanggal 11 Mei 2023 ya. Dan saat ini harganya ada di 422. Seperti biasa nanti kita akan membahas secara lengkap ya, mulai dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamentalnya kita akan cek profile company, ini perusahaan apa dan ada perkembangan apa di perusahaan ini. Kemudian kinerja perusahaannya secara umum, valuasi sahamnya seperti apa, dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality 10 tahun terakhir saham ini biasanya naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Dan secara bandarmologi nanti kita akan bahas struktur saham, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retailnya, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, dan pola saham mount to date atau di bulan Desember ini. Untuk technical nanti kita akan review ya pola technical di video saya sebelumnya. Kemudian nanti kita akan cek pola technical sahamnya ke depan, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi. Oke, langsung aja ini sejak IPO ya, IPO di harga 275, stock split satu kali di tahun ini ya, 2023 bulan Maret ya, 1/10. Dan kalau sudah di stock split jadi harga IPO-nya adalah 27,5. Sehingga kalau kita bagi dengan harga saat ini itu sejak IPO 2010 harganya sudah naik 1.534,5% ya dari harga value-nya ya teman-teman ya, dari harga IPO-nya. Nah, untuk 10 tahun terakhir ini juga kalau kita cek naiknya masih tinggi sekali ya teman-teman ya, naiknya tinggi sekali. Hanya 1 bulan terakhir aja ini yang sedang negatif ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 530 dan terendahnya di 287. Untuk tahun ini sendiri sudah naik 42,09%, jadi ini cukup lumayan ya di tahun 2023 sendiri. Nanti kita akan lihat ya, 1 bulan belakangan ini kenapa kok malah negatif ya, sementara yang lainnya positif. Nah, inilah profil company-nya, MIDI Utama Indonesia. Ini kantornya ada di Tangerang, Banten. Ya, bidang usahanya perdagangan eceran dengan format minimarket dan supermarket ya. Jadi subindustrinya ini memang supermarket ya, teman-teman pastinya tahu. Ini adalah brandnya yang dimiliki oleh MIDI, yaitu Alpha MIDI. Kemudian ada Alpha MIDI Super, ada MIDI Fresh, dan ada Lawson. Ya, jumlah gerainya per 31 Desember 2022 ada 2.363 gerai. Rinciannya ini Alpha MIDI 2.121, Alpha MIDI Supernya ada 41, MIDI Freshnya ada 9 gerai, dan Lawsonnya ada 192 gerai. Nah, kalau kita lihat ya, di semua format tadi, semua brand itu setiap tahun selalu naik ya, jadi selalu expand, membuka toko baru. Ya, dengan CAGR-nya itu 30% per tahun membuka terus. Jadi ini agresif melakukan ekspansi ya. Jumlah tokonya berdasarkan geografi itu yang ada di luar Jawa itu ada 45%, ya di Jakarta ada 36%, dan di Jawa itu ada 19%. Jadi lebih banyak ini di luar Jawa, 45% itu ada di luar Jawa teman-teman ya. Yang kedua di Jakarta dan yang lainnya di Jawa selain Jakarta. Untuk pendapatan paling tinggi Alpha MIDI ya, kemudian yang tertinggi kedua ada Alpha MIDI Super, ketiga ada Lawson, dan MIDI Fresh ini kecil sekali ya. Karena jumlah tokonya memang juga sangat kecil sekali ya. Nah, ini adalah update untuk per 31 Maret ya, jumlah gerainya itu bertambah 148 gerai, dan kalau kita cek ya, penambahan yang sangat signifikan itu ada di Lawson ya, yang bertambah 131 ya. Ini baru per tanggal 31 Maret. Kalau ini di setahun kan mungkin bisa naik 2 kali lipat lebih ya.
jumlah gerai Lawson ini teman-teman ya, dibanding yang lainnya. Jadi ini sedang expand besar-besaran Lawson ya. Lawson ini ya seperti ini kira-kira gambarnya teman-teman ya. Luas areanya 50 sampai 200 meter dan dia jualnya tuh cuma makanan dan minuman siap saji aja. Ya, jadi kira-kira ini ya, mestinya teman-teman sudah banyak menemui mestinya ya, lebih banyak mudah menemui karena ini expandnya lebih besar di Lawson. Oke, ini kira-kira gambarannya Lawsonnya di dalamnya, teman-teman ya, kalau yang belum pernah masuk. Dan kemudian ini ada informasi aja yang menurut saya ini juga cukup penting ya, di mana perseroan ini sudah mulai memanfaatkan sumber energi baru ya, menggunakan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya ya, ini PLTS ya. Jadi ya masang panel nih di atap gudang. Ya, ini cabang Palu ya, baru cabang Palu, kalau nggak sesuai informasi baru ini ya. Ya, ini upaya perseroan untuk mendukung program pemerintah mengurangi emisi karbon, dan penggunaannya selama tahun 2022 ini mengurangi beban listrik cabang Palu rata-rata 14,65% setiap bulan. Ya, jadi ini ada salah satu efisiensi ya teman-teman ya, salah satu efisiensi yang sudah mulai dilakukan oleh perusahaan, dan kalau ini dimultiplikasi ya tentu saja akan bagus sekali ya. Ini informasinya sih baru hanya di gudang cabang Palu aja ya, belum tahu yang lainnya. Oke, ini adalah detail pendapatan neto dari MIDI ya. Ini bisnisnya sangat sederhana ya, cuman jualan makanan segar dan non makanan ya. Jadi ini bisnisnya sederhana, nggak rumit sekali, cuman jualan aja. Sebagai informasi, ini di tahun 2023 juga ada right issue ya. Melakukan right issue, kisaran jumlah sahamnya 1,6 miliar lembar saham. Ya, kalau nggak ngambil itu akan terdilusi 13,79%. Ini sudah ya. Untuk apa gitu ya? 70% dari dananya sekitar 1,2 triliun lah ya dananya. 1,2 triliun itu 70%-nya digunakan untuk modal kerja, 30%-nya itu untuk 65%-nya untuk pengembangan gerai, dan 35%-nya untuk pengembangan gudang. Ya, jadi 30% itu untuk capex, 70% untuk belanja modal teman-teman ya. Ini untuk memperkuat permodalan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara jangka panjang ya. Ini juga saya sudah pernah bahas, masih sama di video yang sebelumnya. Ini keren sekali grafiknya. Ya, ini mirip-mirip BCA grafiknya, growth-nya, laba kotornya juga sama, stabil, laba usaha dan laba bersihnya juga growth terus. Ya, untuk pendapatannya ini bagus sekali ya, grafiknya cantik sekali. Tadi selain jumlah tokonya expand, juga diiringi dengan jumlah pendapatannya yang naik terus ya. Ini kalau saya hitung itu tadi CAGR-nya untuk pendapatan 18,2% dari sejak 2009 ya. Jadi setiap tahun itu pendapatannya naik 18,2%. Nah, untuk struktur pendapatannya sendiri juga cukup oke ya. Kalau kita lihat laba kotornya di kisaran 20%, kemudian laba usahanya di kisaran 3-4%, dan laba bersihnya 1-3%. Yang bikin keren itu adalah kenaikan dari persentase struktur pendapatannya ya, di mana laba kotornya dulu itu kisaran 20, 23, 24 ya, dan sekarang di tahun 2023 sampai kuartal 3 ini tertinggi ya selama 10 tahun terakhir, yaitu 26% ya secara persentase. Tadi secara pendapatannya sudah naik terus angkanya, secara persentase ini juga laba kotornya meningkat. Laba usahanya juga ini meningkat ya 4,4%, meskipun ini bukan yang tertinggi, pernah 4,5%, dan namun laba bersihnya ini juga yang tertinggi ya di tahun 2023, yaitu 3%. Ya, dimana sebelumnya hanya kisaran 1-2% ya. Ini untuk pertama kalinya dalam 10 tahun menembus 3%. Jadi ini bagus secara struktur pendapatan juga ya teman-teman ya. Kemudian ini secara detail pendapatannya 9 bulan pertama di 2023 sudah 12,9 triliun atau naik 11,8%. Kita lihat beban pokok penjualannya naiknya cuman 10,9% ya. Jadi lebih rendah dibanding total pendapatan, naiknya 11,8%. Ya, kemudian laba kotornya naik 14,4%, dan beban usahanya ini juga naiknya lebih kecil dibanding dari laba kotor ya. Sehingga ini kalau kita lihat ya, laba bersihnya naik 26,4% dari 309
miliar menjadi 390 miliar. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat secara PBV saat ini di 3,87, di mana rata-rata 10 tahun terakhir ini diperdagangkan di PBV 3,25. Ya, jadi untuk saat ini memang masih di atas rata-rata ya PBV-nya. Namun ini sekarang masih di bawah 2022, teman-teman ya. PBV-nya ini di bawah 2022, di mana 2022 itu 4,31. Ya, dan sekarang hanya 3,87, lebih rendah daripada 2022. Padahal secara kinerja di tahun 2023 ini pasti naik. Ya, secara data sudah naik, dipastikan naik, dan CAGR-nya juga pasti naik. Oke, secara PBV seperti itu. Kemudian secara PER kalau kita lihat ya, saat ini PER-nya juga masih tinggi. Ya, di atas rata-rata yang hijau ini, di rata-ratanya 20 ya, saat ini 27,1. Ya, memang masih mahal kalau secara PER, teman-teman ya. Masih mahal secara PER. Ya, rata-ratanya 20 nih, teman-teman ya, dan sekarang masih 27,1. Kemudian secara earning yield kalau kita lihat memang pasti harganya mahal ya, karena ini perusahaan yang selalu bertumbuh ya. Kalau boleh saya bandingkan ini mirip kayak BCA lah ya. Kalau bank ya. Mirip kayak BCA tuh bertumbuh terus sehingga earning yield-nya nggak mungkin 10-15%, itu nggak mungkin sekali ya. Kalau sampai di 10-15% tentu saja itu sangat menarik ya. Harga yang sangat menarik ya. Cuman ini rata-ratanya aja cuma di 5,7%. Jadi mahal. Memang kalau kita lihat sekarang ada di 3,7, jadi lebih mahal. Jadi memang masih lebih mahal dibanding rata-rata ya, secara earning yield juga. Nah, untuk valuasi secara earning yield ya tetap menggunakan format baku ya. Ini ya terbilangnya memang mahal. Ya, karena harga wajarnya dengan earning yang seperti itu, earning yieldnya cuma berapa tadi? 3,7%. Ya, ini harga wajarnya ya ada di 0,95 sampai 1,43. Ya. Atau di harga 104 sampai 156, dan harga saat ini tuh lebih mahal 171 sampai 306% ya. Jadi lebih mahal. Namun sekali lagi ini hanya melihat kondisi saat ini mengabaikan pertumbuhan ya. Sementara ini tadi konsisten pertumbuhannya terjadi. Ya, jadi kalau saya boleh hitung tadi saya menghitung ya. Ini kira-kira kalau kita valuasi menggunakan PER dengan pertumbuhan laba bersih, kalau saya hitung ya, laba bersihnya itu setiap tahun tumbuhnya 21,9%. Anggap aja 20% lah ya, kita kurangin lagi ya. Anggap aja kita buletin ke bawah 20% setiap tahun. Ya, dengan asumsi PER-nya dia diperdagangkan di PER rata-rata 20. Ya, dengan pertumbuhan EPS 20% per tahun, maka 5 tahun mendatang ya, itu EPS-nya akan menjadi 40 ya. Kalau EPS-nya 40 dengan rata-rata PER-nya 20, maka harga sahamnya 5 tahun ke depan kemungkinan akan menjadi 800 ya kalau kita memvaluasi menggunakan PER ya. Kira-kira harga sahamnya akan menjadi 800 5 tahun lagi ya. Dengan kalau diperdagangkan di PER 20 ya. 10 tahun lagi ya, kalau saya hitung itu EPS-nya jadi 99 ya, dan kalau kita konversi ke harga dengan PER 20, maka harganya kira-kira ada di 1980 ya. Jadi itu 10 tahun ke depan harganya kira-kira 1980 kalau kita valuasinya menggunakan PER ya. Karena ini bisa ya menggunakan PER karena apa? Tadi growth-nya konsisten. Dengan satu syarat ya, tadi growth-nya tetap konsisten di masa yang akan datang. Ya, jadi menarik ya, 5 tahun lagi harganya 800, 10 tahun lagi 1900 ya, hampir 2000. Ya, ini teman-teman mungkin kalau nontonnya waktu 5 tahun atau 10 tahun lagi ya, coba dicek nanti ya. Semoga masih ada yang nonton gitu ya. Oke, itu tadi di luar format ya, di luar format. Saya coba menghitung. Kemudian ini dividen, dia rutin membagikan dividen. Rutin membagikan dividen dengan ini belum di stock split ya, jadi masih salah. Ini saya ambil yang ini aja. Ya, jadi tidak pernah yield-nya itu di atas 3% ya. Ini adalah dividen yield versuskan dengan harga setiap harinya selama 10 tahun ya. Jadi nggak pernah itu di atas 3%. Ya, jadi termasuk kecil karena memang tadi earning yield-nya juga kecil gitu ya. Jadi nggak mungkin membagikan lebih besar daripada earning yield-nya.
Kemudian ini adalah EPS 16, ini juga belum betul ya karena ada stock split. Mestinya ini 29,7%. Jadi saya prediksi tahun 2024 nanti akan membagikan 4,64 ya. Kalau dibagi dengan harga saat ini ya yieldnya 1,1%. Ya, dengan asumsi 30% teman-teman ya untuk dividen payout ratio-nya. Kemudian untuk kesehatan finansial kalau kita lihat ini memang sedikit mepet ya, jauh di bawah 1 quick ratio, namun ini sudah mulai naik ya, sudah mulai di 0,3. Kemudian untuk current ratio-nya ini juga sudah mulai beranjak mendekati 1. Dan yang bagus adalah debt to equity ratio-nya ini turun ya dari 1,5 sekarang hampir 0. Ya, dan kalau saya lihat ini debt-nya berkurang atau equity-nya naik ternyata dua-duanya teman-teman ya. Jadi debt-nya memang berkurang, ada pembayaran di kuartal 3 ini, sampai kuartal 3 ini ada pembayaran 1,1 triliun utangnya. Kemudian ekuitasnya juga naik karena tadi ada right issue ya di tahun 2023 ini. Ya, jadi ekuitasnya naik, hutangnya memang terbayar ya. Jadi memang ini bagus. Sehingga otomatis beban bunga akan turun. Tadi mungkin akan menaikkan dari laba bersih setiap tahunnya di masa yang akan datang. Ya, karena sudah nggak bayar bunga lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk seasonality kalau kita lihat ya, potensi naiknya ada di bulan Agustus yang di atas 60%, September dan Desember ini. Namun kalau kita lihat Desember ini justru malah turun ya, turun 14,23% tadi ya, sesuai dengan kinerja harga sahamnya. Di 1 bulan terakhir itu memang sedang turun ya, sedang floating minus kalau teman-teman belinya 1 bulan terakhir. Nanti kita cek ini kenapa ya. Oke, ini struktur sahamnya ya, Sumber Alvaria Trijaya 77,09%, ada Rulianto, Maria Teresia Felina, Endang Marwati, ini ada Masyarakat Non-Wakat 16, ini meningkat ya. Sumber Alvaria ini terdilusi ya, dibanding video sebelumnya ini terdilusi. Kemudian ada masyarakat yang skrip itu 6,17%, artinya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk partisipasi investor asing di sini sebenarnya tidak sampai 30%, namun kalau kita lihat teman-teman ya, sepanjang tahun 2023 ini investor asing terus membeli. Ya, terus membeli. Dan November ini dia mulai buang barang ya, November akhir mulai buang barang, dan Desember ini itu buang barang juga. Dan inilah yang menyebabkan kenapa di bulan Desember justru malah turun. Kemungkinan ada investor asing yang sedang profit taking, kira-kira seperti itu. Nah, untuk investor retail ya, kepemilikan retail di saham ini meningkat cukup banyak sekali ya. Dari 1.000 menjadi 8.000 atau naik 7.000 orang. Jumlah lembar sahamnya pun naik. Ini sudah saya sesuaikan dengan stock split ya di bulan Maret. Namun average per share-nya ini malah turun ya. Value per holder-nya juga ikut turun. Artinya memang yang masuk kebanyakan di bawah rata-rata ya. Kalau dulu kan per orangnya itu 479 juta. Kemudian masuk lebih kecil per orangnya dibanding 479 juta. Tadi kalau saya nggak salah ingat sekisaran 30 jutaan satu investor baru ya, 30 jutaan, dan value-nya bertambah 235 juta. Yang menarik di sini waktu right issue dia banyak nebus teman-teman ya. Di bulan Juli ini banyak kenaikan yang signifikan ya value-nya ya, jadi banyak nebusnya. Alvaria-nya malah nggak tebus kalau nggak salah ya, nanti kita akan cek. Oke, jadi ini investor lokal sedang membeli juga ya, memburu juga saham MIDI. Nah, ini adalah detailnya setahun terakhir teman-teman ya. Ini sebelumnya cuma sedikit sekali ya kepemilikannya. Kemudian ada right issue. Ini juga saya sudah sesuaikan ya, sebelum stock split saya sesuaikan, saya kalikan 10. Ada right issue 1,6 lembar miliar, namun ini lebih dari 1,6. Jadi kemungkinan ada yang mengkonversi saham scrip menjadi scripless juga teman-teman ya. Artinya mungkin mau taking profit ya, kemungkinan. Kalau kita lihat ya setahun terakhir investor asing ini bertambah teman-teman ya, bertambah. Tadi kita lihat ya selama setahun 2023 itu memang memborong, namun Desember menjual. Nah, kita belum bisa tahu nih karena ini datanya masih sampai bulan November, yang menjual ini siapa, yang taking profit ini siapa, kita belum tahu ya. Namun kalau kita lihat di sini lokal CP atau Sumber Alvaria ini memang terdilusi ya, buang barang terdilusi. Yang menarik lagi adalah investor retail lokal membeli juga, meskipun ini terakhir-terakhir sudah mungkin banyak yang taking profit ya, mulai ada yang buang barang.
reksadana lokal ini dari tidak punya menjadi sekarang memiliki cukup besar ya, dan ini rutin membeli terus tiap bulan. Mungkin juga menunjang kenaikan harganya. Kemudian yang lainnya nggak ada ya, jadi ini aja. Kemudian kalau kita cek di Insider, ini memang sumber Alvaria Trijaya ini memang tidak, jadi dia terdilusi lah istilahnya, terdilusi tidak nebus right issue-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bulan Desember sendiri kalau kita lihat ya, di sini netral aja, top 1-nya netral ya. Kemudian secara grafik ini memang turun sedikit. Dan penurunan ini tadi kalau kita lihat lebih detail di investor asing ya, itu memang ada investor asing yang sedang buang barang atau taking profit mungkin ya, taking profit di sini ya. Sehingga harganya turun ya, turun ke sini ya. Namun kalau kita lihat secara ini memang ini netral aja ya. Jadi saya sebenarnya cukup bingung ya. Ini kalau jangka panjangnya dibilang akumulasi ya nggak ada akumulasi, dibilang distribusi juga tidak distribusi. Jadi saya juga simpulkan yang tadi jangka panjang ini juga netral ya. Juga netral. Kemudian yang jangka pendek ini juga saya simpulkan ini netral aja, karena memang penurunan ini memang sedang ada yang taking profit aja ya, jadi bukan distribusi besar-besaran. Tadi investor asing kan bukan pemilik stok terbanyak dan dia sedang jualan, jadi ini hanya aksi taking profit aja sih menurut saya. Oke, ini adalah analisa teknikal ya pada tanggal 11 Mei, di mana waktu itu harganya masih 340, kemudian saya prediksi turun ke 290 dan kemudian naik ke 460. Ya, kita akan review di sini ya. Waktu itu tanggal 11 Mei ya, prediksinya naiknya betul namun tidak sampai turun ke 290. Ya, ini nggak sempat turun ke 290 namun langsung naik aja ke 460, bahkan ini menembus all time high-nya dia lagi ya, sampai ke 520. Ya, di atas ini nggak tahu berapa ini ya, mungkin 525 atau 530. Ya, kemudian ini mulai turun lagi di bulan November ya. Nah, ini gimana ke depannya? Ini kan sebenarnya sedang uptrend teman-teman ya. Kalau kita lihat sedang garisnya ini, kalau bisa narik garis ini sedang uptrend. Ya, nah kemudian di bulan November ini mulai break ya, mulai break uptrendnya. Dia mulai membentuk di sini ya ada double bottom. Kemudian naik dan kemudian dia malah break ke bawah, break ke MA 200. Ya. Dia break ke MA 200, namun dia cepat-cepat kembali lagi ke atas. Nah, breaknya ini kira-kira akan turun ke downtrend atau justru akan naik lagi? Kalau prediksi saya ini akan kembali naik lagi teman-teman ya. Jadi kenapa saya bisa memprediksi seperti itu? Karena tadi penurunan ini tadi hanya karena ada yang jual aja ya, ada aksi taking profit investor asing aja ya. Kemudian ini naik lagi ya. Jadi kemungkinan saya nggak ngerti ya, belum punya datanya siapa yang taking profit, barangnya seberapa banyak. Jadi saya rasa sih harganya tetap akan di sini-sini aja. Kemudian nanti tahun depan ya pasti akan kembali naik. Menurut saya sih prediksinya akan tembus di atas 520 untuk tahun depan ya. Dia akan break all time high lagi ya. Ini prediksi saya, nanti semoga saya bisa mereview lagi update-nya. Oke, kalau kita lihat juga ya, transaksinya per hari naik dari yang sebelumnya itu 7,8 M per hari ya, sekarang sudah naik menjadi 27,5 M per hari ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi mahal, saya kasih tanda bintang ya. Ini mahal karena memang saya tidak menghitung variabel pertumbuhan, padahal ini perusahaan yang selalu bertumbuh. Tadi saya juga sudah paparkan ya nilai wajarnya kalau menggunakan valuasi PER dengan pertumbuhan atau dengan pertumbuhan laba bersihnya setahun 20%. Ini rutin bagi dividen dengan forecastnya 1,1%. Seasonality berpotensi naik di Agustus, September, dan Desember. Kemudian untuk posisi bandarmologi saya netralkan aja karena ini memang ada right issue, di mana pemilik stoknya memang tidak membuang barang, dia hanya terdilusi. Ya, investor retail juga sedang membeli barangnya, uang besar juga sedang membeli barangnya dari saham baru. Ya, jadi ini saya anggap netral aja ya. Kemudian technical tadi breakdown pola uptrend dan kemungkinan memang hanya sementara saja. Jadi mungkin ini bisa digunakan untuk memanfaatkan penurunan harga.
Oke, kira-kira itu aja. Terakhir disclaimer ya teman-teman. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham MITI ya. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham MITI. Mungkin sampai di sini dulu video saya, sudah terlalu panjang. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.